Ini bisa dibaca ya. Ya. Baik, seperti kemarin kalian sudah mendapatkan teori tentang tumor ganas ya. Dan dari teori kemarin saya jelaskan bahwa ada beberapa macam atau beberapa jenis tumor ganas dan ada beberapa gambaran-gambaran histopatologi yang punya gambaran-gambaran yang mungkin di dalam tumor ganas itu ada yang spesifik ya. Kemarin sudah saya jelaskan ya. Dan untuk praktikum saat ini yang nanti bisa kalian pelajari adalah tentang squamous cell carcinoma. Mengapa? Karena di rongga mulut hampir sebagian besar itu adalah squamous cell carcinoma. Karena mukosa di rongga mulut itu dilapisi oleh eh, stratum stratified ya, stratified ya, epithelial stratified ya, atau squamous sehingga seringkali kankernya itu adalah jenisnya adalah yang squamous cell carcinoma yang berasal dari epitel. Nah, seperti yang sudah dijelaskan kemarin, kalau yang berasal dari epitel, maka nama di belakang itu seringkali kita tambahi dengan nama karsinoma, ya. Dan saat ini, nah yang kita lihat adalah squamous cell carcinoma. Kalau di rongga mulut squamous cell carcinoma. Kalau di kulit atau mungkin di wajah atau di daerah epidermis, maka namanya adalah epidermoid carcinoma, gitu ya. Nah, secara histopatologi itu dibagi menjadi dua, yaitu well differentiated dan undifferentiated atau poorly differentiated. Ya. Nah, secara klinis, ya, seperti yang dijelaskan kemarin di teori, ada yang berbentuk ulcer, ada yang berbentuk suatu tonjolan atau polipoid, ya, atau dungkul, ya, polipoid jadi berbentuk bertonjol-tonjol begitu, ya. Namun kalau pada cancer atau keganasan itu biasanya bentuk dungkulnya itu rapuh, ya, tidak seperti kalian kan pernah belajar tentang papiloma. Nah, itu kan juga bentuknya bertonjol-tonjol, tapi dia tidak rapuh. Nah, kalau suatu keganasan nih, walaupun dia bertonjol-tonjol ya keluar ya menyembul keluar tapi dia sangat rapuh ya. Nah, karena ini adalah bukan suatu keradangan walaupun diberikan obat-obatan antibiotik atau anti radang ini juga tidak akan sembuh gitu ya. Dan tumbuhnya cepat seperti konsep suatu keganasan ya. Karena bisa beberapa minggu, beberapa bulan ya ukurannya sudah bisa membesar dengan cepat ya. Dan disertai dengan rasa sakit ya karena seperti yang kalian ketahui bahwa sel-sel kanker itu juga bisa masuk ke dalam perineural sehingga dia menekan persyarafan di situ akhirnya apa akhirnya menyebabkan saraf itu menjadi tidak berfungsi dan menjadi sakit ya. Oleh karena itu pada kanker ini juga menyebabkan rasa sakit ya apalagi kalau disertai dengan suatu keradangan tentunya akan memberikan rasa sakit yang lebih ya. Kemudian tungkulnya tadi bentuknya berwarna putih ya, karena kalau squamous itu biasanya begitu ya, jadi warnanya putih ya. Dan seringkali dikatakan seperti bunga kul atau belum kul ya, kemarin ya udah saya bilang ya. Nah, jadi mirip seperti bunga kul. Gambaran yang well differentiated itu adalah gambaran di mana didapatkan gambaran yaitu adanya inner keratinize ya inner keratinize atau suatu keratinisasi yang kemudian membentuk kumparan gini ya bulat begini ya ya kemarin ya itu salah satu contoh dari gambaran-gambaran histologi dari suatu keganasan epitel ya salah satunya adalah itu ya. Nah, kemudian jadi kalian dapatkan di sini adalah suatu keratinisasi yang membentuk suatu bulatan senter seperti ini dan di sekitarnya di sini adalah sel-sel kanker sel-sel kanker yang sedang dalam proses pembelahan atau sel-sel kanker yang juga aktif membelah ya. Kalian tahu bahwa sel-sel kanker itu ditandai dengan sel yang atipik, ya, kemudian intinya hiperkromasi, ini ya, kalau kalian lihat ya, jadi intinya hitam dan intinya membesar, ya, bisa memenuhi seluruh sitoplasma, ya. Jadi dia
bisa lebih besar daripada ukuran normal ya. Jadi bisa mungkin 1:2 ya, bahkan mungkin atau 2:4 ya. Artinya bahwa sel ini tidak sesuai dengan ukuran inti yang normal ya. Nah, ini bisa kalian lihat di sini ya. Ini ya, jadi ini hiperkromasi ya. Kemudian intinya juga penuh ya, memenuhi seluruh sitoplasmanya. Gitu ya. Ya. Ya, bila ini masih well differentiated, maka kalian akan mendapatkan gambaran-gambaran seperti ini. Yaitu, atau biasa kalian sebut kalau kemarin kalian belajar pre-malignant, yaitu suatu von Paul. Ya. Ya. Nah, ini ya. Jadi pada well differentiated squamous cell carcinoma, parenkimnya terdiri dari proliferasi sel epitel bertata atau squamous yang berkelompok atau alveoler ya dengan tanda-tanda keganasan atau anaplastik ya. Seperti yang sudah saya jelaskan kemarin, jadi kalau suatu sel-sel kanker itu masih berkelompok atau alveolar ya, artinya dia itu masih dalam pertumbuhannya itu masih lebih baik dibandingkan yang diffuse ya, yang menyebar merata itu ya. Nah, oleh karena ini masih dalam kelompok-kelompok yang well differentiated ya. Kemudian struktur epitel asalnya masih dapat dikenali karena diferensiasinya masih baik ya. Jadi masih kelihatan ya kalau kita lihat bahwa ini masih ada struktur-struktur dari epitel ya. Nah, ini kan masih kelihatan struktur epitelnya seperti itu ya. Kemudian terdapat bentukan von Parel tadi ya, bahan keratin yang tersusun secara konsentris di tengah kelompok sel-sel ganas. Kemudian yang stromanya jaringan ikat dengan beberapa pembuluh darah dan sel radang kronis ya, karena biasanya pada keganasan itu karena dia rapuh maka bisa terjadi ulcer dan mungkin terjadi infeksi bakteri ya, sehingga terjadi reaksi radang gitu ya. Maka juga akan didapatkan beberapa sel radang ya. Pada yang well differentiated ini kalau dimasukkan ke dalam browder itu masih masuk di dalam browder grade 1. Untuk grade 1 itu bila jumlah sel ganasnya itu adalah sekitar 25%. Ya. Kalau pada browder yang kedua itu antara 25 sampai 50. Kurang lebih seperti itu ya. Sedangkan yang poorly differentiated atau undifferentiated ya, biasanya masuk ke dalam grade yang ketiga dan keempat. Nah, secara klinis tentunya karena ini grade-nya itu lebih lebih tinggi, ya, maka klinisnya pun pasti memberikan gambaran yang lebih lebih ya lebih tidak baik. Itu karena itu seringkali ini bentuknya adalah ulkus atau borok ya. Jadi ulkusnya sudah sangat luas dan dalam, jadi seperti borok ya, berbau karena pasti kan ini ada infeksi ya. Kalau ada luka itu pasti ada infeksinya sehingga ada produk-produk dari bakteri sehingga memberikan bau yang tidak sedap ya, sakit ya otomatis karena dia menekan saraf dan mudah berdarah ya, seperti yang kalian ketahui kemarin ya bahwa pada sel keganasan itu mempunyai kemampuan untuk membentuk pembuluh darah baru sendiri ya, atau mempunyai kemampuan untuk angiogenesis sehingga akan mudah berdarah ya. Walaupun sel-sel pembuluh darah yang dibuat ini adalah pembuluh darah dengan dinding yang sangat tipis, biasanya seperti itu ya, sehingga akan mudah berdarah. Ya. Sakit ya, dan terjadi dalam waktu yang lebih cepat lagi ya, karena ini sudah grade-nya yang lebih tinggi ya, maka biasanya waktunya akan jauh lebih cepat ya. Nah, gambaran histopatologinya, ya, namanya aja sudah undifferentiated, berarti tidak bisa didiferensiasi atau sulit dikenali diferensiasinya, atau sulit dikenali sel asalnya. Jadi ini selnya itu berasal dari sel apa? Kalau kita mau mengatakan ini sel epitel, struktur sel epitelnya tidak kelihatan. Ya, bahkan struktur epitel juga sudah tidak nampak. Ya. Dan kalau kita lihat bentuk dari selnya ini sangat tidak sama sama sekali ya, artinya
bentuknya ini bermacam-macam ya, mulai ada yang bentuknya seperti ini, boleh kalian lihat kursor saya ya, bentuknya ada yang seperti ini ya, dengan inti yang sangat gelap dan kemudian intinya sangat besar sehingga sitoplasma seluruhnya diisi oleh inti ya, kalau kalian lihat ini. Kemudian ada yang bentuknya seperti ini ya, biasanya bentuk-bentuk seperti ini adalah bentuk yang sel yang akan mitosis, ini bentuknya seperti ini. Nah, ya, biasanya seperti ini ya. Kemudian ada yang bentuknya seperti ini ya. Jadi dari seluruh lapang pandang yang kalian lihat ini, ya, sel-selnya ini tidak bisa lagi dikenali struktur maupun bentuknya, ya. Nah, seperti ini ya. Artinya bahwa ini sangat sulit mau dikenali ini berasal dari sel apa, ya. Sehingga dikategorikan ke dalam undifferentiated atau poorly differentiated, ya, secara histopatologi. Karena itu di dalam eh, deskripsinya dikatakan parentkimnya bahwa pada yang fully differentiated ini yaitu proliferasi sel epithel dengan bentuk atau ukuran yang tidak teratur disertai tanda keganasan ya tentunya ya, ditandai dengan tanda keganasan ini artinya sel-selnya ini adalah sel-sel yang atipia tadi ya. Kemudian diferensiasi selnya buruk sehingga jaringan asal sulit atau tidak bisa dikenali. Ya. Dan sel-sel ganas tersebut tersusun secara diffuse, ya. Jadi tidak lagi menggerombol, tidak lagi alveolar seperti yang masih well tadi. Jadi diffuse merata. Karena seperti yang sudah kalian pelajari kemarin ya, bahwa sel-sel kanker ini punya kemampuan lepas dari kelompoknya. Ya. Karena dia sudah kehilangan molekul-molekul untuk adesinya ya kemarin ya. Sehingga semakin dia ganas itu akan semakin dia mudah lepas. Ya. Jadi semakin tinggi diferensiasinya atau semakin buruk ya, itu maka kemampuan dia untuk lepas dari gerombolannya itu akan semakin kuat ya. Nah, oleh karena itu sel-sel tersebut diffuse ya merata ya artinya sudah tidak lagi bergerombol seperti yang di awal tadi ya. Nah, gambaran von Paulnya juga sudah tidak ada. Jadi sudah tidak tampak gambaran-gambaran hiperkeratinisasi tadi ya, yang von Paul tadi. Stromanya jaringan ikat dengan beberapa pembuluh darah dan sel-sel radang kronis ya. Stromanya biasanya memang pada suatu neoplasma itu adalah jaringan ikat dengan pembuluh darah ya. Ada seradang karena ada ulcer ya sehingga ada kemungkinan terjadi infeksi bakteri. Jadi kemungkinan juga akan terjadi suatu peradangan ya. Nah, kalau dikaitkan dengan Broder, maka ini masuk ke dalam Broder yang grade 3 dan grade 4. Ya, 3 dan grade 4. Grade 3 itu berarti sel ganasnya jumlahnya sekitar 50-75%. Kalau Broder yang grade 4, jumlah sel ganasnya antara 75-100%. Ya. Nah, jenis yang selanjutnya adalah yang kita sebut sebagai basalioma atau basal sel karsinoma ya. Kalau kalian melihat namanya basalioma seolah-olah ini kan bukan suatu lesi ganas ya, tapi lesi jinak gitu ya, karena namanya hanya ditambahi oma. Padahal kalau ganas itu harus ada nama yang mengatakan bahwa ini adalah ganas. Maka nama ganasnya adalah basal sel karsinoma. Mengapa dulu disebut basalioma? Ya, seperti yang saya jelaskan kemarin, karena dia pertumbuhannya ini lambat, gitu ya. Pertumbuhannya lambat sehingga mengira itu adalah jinak, ya. Karena konsepnya kalau ganas itu biasanya pertumbuhannya cepat, gitu ya. Nah, sedangkan basalioma ini apa lambat sehingga pada waktu itu disebut sebagai basalioma. Padahal setelah dilihat gambaran histopatologinya dia itu adalah ganas, ya. Nah, basal sel karsinoma atau juga disebut sebagai ulcus rodent. Karena walaupun dia ganas karena dia pertumbuhannya lambat, maka dia dimasukkan ke dalam low grade malignan. Ya. Nah, tapi hati-hati seperti yang kemarin sudah saya jelaskan di teori,
ya. Walaupun dia itu pertumbuhannya lambat, ya, atau slowly grow, ya, namun yang kemarin Pak, dia progresif, gitu ya. Jadi kelihatannya pertumbuhannya lambat, tapi sebenarnya dia itu adalah progresif. Mengapa? Karena keganasan itu yang paling penting dilihat dari bentuk struktur daripada sel kankernya, gitu ya. Jadi kita lihat bentuk dan struktur sel kankernya, gitu ya. Karena kalau bentuk struktur sel kankernya itu kena plastik, itu biasanya progresif, ya. Nah, secara klinis, ya, ya, bahwa basal sel karsinoma ini bentuknya awalnya belum ulkus ya. Kalau masih masih tahap kemarin kan saya jelaskan ada tahap-tahap awal dan tahap-tahap yang sudah second stage ya. Kalau masih di tahap awal bentuknya masih belum ulkus, jadi masih suatu bentuk papula seperti itu ya, namun tumbuhnya lambat ya. Nah, setelah masuk di second stage baru dia membentuk ulkus. Kalau sudah membentuk ulkus ini biasanya sudah memberikan gejala. Makanya seringkali orang ini datang terlambat ya. Ketika dia datang sudah dalam keadaan sudah terbentuk ulkus. Padahal kalau diketahui sejak dari awal itu jauh lebih baik gitu ya. Karena di awal bentuknya masih papula gitu ya. Nah, kalau sudah bentuk ulkus ya, ulkus dengan bagian tepinya yang membulat atau rolling border ya. Kemarin ya ada gambarnya ya. Nah, warnanya kehitaman, ini tumbuhnya laras seperti tadi ya, dan seringkali tidak sakit. Ya, seringkali tidak sakit, ya diberikan antibiotik pasti tidak sembuh karena ini bukan radang. Dan timbul pada daerah sekitar 2/3 dari muka bagian atas atau di sekitar hidung dan mata ya kemarin ya. Nah, tidak sakit itu kalau tidak terjadi infeksi. Kalau ada infeksi ya pasti sakit, ada reaksi peradangan ya. Biasanya pada the first stage ya, pada awal stadiumnya itu memang dia nggak sakit gitu ya. Tapi begitu sudah masuk di second stage biasanya mulai mulai sakit ya. Dan orang biasanya datangnya sudah di tahap yang second stage itu ya. Nah, maka bentuknya sudah ulkus. Ya. Nah, etiologinya seringkali dikaitkan dengan sinar ultraviolet. Ya. Oleh karena itu, seringkali ditemukan pada orang-orang yang banyak terpapar sinar matahari, seperti mungkin petani, gitu ya, mungkin pelaut atau nelayan yang pekerjaannya banyak berada di luar, yang banyak terpapar sinar matahari, ya, atau orang-orang seperti mungkin pekerja-pekerja yang ada di jalan itu ya, yang orang harus kerja atau mungkin kuli bangunan mungkin ya. Jadi artinya bahwa pekerjaan yang banyak dengan hubungannya dengan paparan sinar matahari ini ya. Nah, gambaran histopatologinya. Nah, ini ya. Karena tadi namanya kan basal sel karsinoma. Ya. Makanya nama yang diberikan itu biasanya adalah sesuai dengan gambaran histopatologinya kan begitu ya. Makanya kan tadi squamous sel karsinoma, banyaknya adalah sel-sel squamous. Basal sel karsinoma berarti banyak hubungannya dengan basal sel epitel. Kita tahu bahwa sel basal epitel itu bentuknya adalah kuboid, ya polihidral, ya. Nah, kita lihat di sini, nah, ternyata bentuknya memang kuboid, ya banyak kuboid ya. Nah, ini adalah sel-sel basal yang mengalami perubahan keganasan atipia atau anaplastik. Kalau kita lihat di sini ya, sel per selnya, ya. Kalian lihat ini sangat ganas, ya. Jadi selnya besar, intinya hiperkromasi dan ininya besar, ya. Dan juga selnya ini tidak lagi mempunyai bentuk yang sama, ya. Walaupun dia kuboid, ya, tapi kuboid. Walaupun dia kuboid, tapi ini sebenarnya sih bukan kuboid ya, tapi asalnya kuboid. Ini sudah memanjang seperti ini, ya. Jadi bermacam-macam. Artinya bentuknya itu sudah tidak lagi strukturnya itu sama atau strukturnya sudah sangat diffuse, ya. Nah, biasanya keadaan yang seperti ini bahaya ya karena ini kalau dilihat dari seluruh lapang pandang ini, kalian lihat seluruh lapang pandang ini selnya adalah sel ganas ini dari seluruh sel.
lapang pandang. Ini sel ganas semua. Makanya tadi dikatakan di dalam teori kemarin, walaupun dia slowly growth, tumbuhnya lambat, tapi dia progresif, gitu ya. Tapi dia progresif. Mengapa? Karena selnya ini, nah, ya semua selnya ini adalah sel ganas di dalam sini, ya, hampir semuanya. Dan kemarin sudah saya jelaskan ya, mengapa dia tumbuhnya lambat dan mengapa dia progresif, ya. Nah, saya ulang lagi ya. Kemarin pasti sudah mendengarkan, ya. Jadi gambarnya adalah sel-sel epithel basal, ya, deskripsinya ya. Jadi proliferasi sel-sel epitel yang mirip sel basal epidermis berbentuk polihedral, bulat, oval atau kuboid, ya, dengan inti hiperkromatik yang menunjukkan tanda-tanda keganasan. Sel ganas tersebut membentuk pulau-pulau berkelompok alveolar, makanya dia slowly, ya kan? Karena dia senangnya itu berkelompok. Sel-sel ini senangnya itu berkelompok, jadi menggerombol. Ya. Padahal kalau sel ganas itu kan dia biasanya kan diffuse, menyebar, lepas. Nah, tapi ini dia memang ini spesifik, ya spesifik. Jadi dia suka berkelompok atau menggerombol alveolar. Oleh karena itu dia slowly grow. Ya. Nah, dan bagian tepinya tersusun radiat atau palisade. Ya, kemarin ya saya sebutkan. Jadi berjajar-jajar, gitu ya. Nah, ya. Jadi bentuk sel ganas di bagian tepi, bentuk sel ganas di bagian tepi dan di tengah-tengahnya itu sama. Artinya itu sama-sama berasal dari sel epitel basal. Seperti itu ya. Nah, jadi mengapa? Sudah tahu ya. Jadi karena dia senang menggerombol inilah yang seolah-olah dia menjadi slowly karena bergabung ini. Tapi dia walaupun dia ini adalah slowly ya pertumbuhannya tapi progresif karena apa? Di dalamnya ini semua adalah sel ganas. Jadi kalau dia ini bergerak, misalnya dia mau lepas, ini lepasnya satu gerombol, bukan lepas satu persatu, tapi satu gerombol. Nah ini memang spesifik untuk tumor ini ya. Oleh karena itu tumor ini begitu melampaui second stage itu biasanya progresif ya, biasanya sangat cepat agresifnya ya. Itu nah ya. Stromanya jaringan ikat dengan beberapa pembuluh darah dan sel radang kronis. Oke. Yang berikutnya adalah adenokarsinoma, yaitu yang berasal dari epitel tapi epitel glandular atau epitel kelenjar. Ya, kalian tahu bahwa kelenjar itu kan banyak ya. Kemarin sudah saya kasih contoh mulai dari kelenjar yang berbentuk asini atau kelenjar yang berbentuk ductus, kelenjar yang berbentuk seperti danau, kelenjar yang bentuknya mirip signet ring cell kayak gitu ya. Nah, itu memang itu adalah salah satu bentuk dari keganasan yang berasal dari epitel yang glandular atau epitel yang kelenjar, yaitu yang mengandung mukus. Ya, karena kelenjar itu biasanya adalah suatu jaringan di mana jaringan tersebut menghasilkan mukus. Ya, gitu ya, kelenjar itu menghasilkan mukus. Nah, di sini di bidang kedokteran gigi itu memang yang paling banyak kalian ketemukan nanti adalah yang kelenjar dari kelenjar liur, yaitu kelenjar parotis. Nah, seperti itu ya, kelenjar parotis juga bisa kelenjar pokoknya yang kelenjar parotis walaupun yang kelenjar minor juga sama ya. Artinya di kelenjar liur. Ya. Nah, secara klinis ya sama dengan konsep dari keganasan yaitu pembesaran yang terjadi dalam waktu relatif cepat tidak dapat digerakkan karena kenapa kemarin ya karena kalau ganas itu kan dia menyusup sehingga nggak bisa digerakkan ya artinya kita juga tidak bisa melokalisir seberapa besarnya batasnya tidak jelas karena apa dia menyusup ya dan bila dasarnya mengalami ulcerasi maka mudah berdarah dan sakit ya. Nah, karena ini adalah contohnya adalah di rongga mulut, maka bentuk kelenjarnya di sini adalah kelenjar yang mirip asini yang membentuk kelenjar, gitu ya. Jadi yang membentuk kelenjar itu biasanya bulat, ya. Jadi epitel, ya, yang bulat ini ya dilapisi oleh epitel membentuk suatu kelenjar di bagian tengahnya yang menghasilkan suatu mukus. Nah, kalau kalian lihat ini kalau kursor saya ini kira-kira seperti ini. Nah, ini kan mirip asinia.
ya. Walaupun karena ini ganas sehingga sel-selnya ini menjadi sel yang sudah tidak bentuknya sudah mulai tidak beraturan, ya. Jadi kalian lihat ini ya, ini sebenarnya bentuknya adalah bentuk asini nih. Bentuk asini, tapi karena dia ganas, maka sel-selnya ini sudah kalian lihat ini selnya sudah besar, hiperkromasi, intinya memenuhi seluruh sitoplasma, ya. Ini juga begitu, ya. Ini adalah sel epitel, epitel kelenjar sebenarnya yang membentuk asini. Tapi karena sudah berubah menjadi ganas, maka seperti ini, ya. Nah, ini yang contoh dari kelenjar yang bentuknya asini. Dan di rongga mulut biasanya memang ketemukan yang seperti itu, ya. Namun kalau nanti misalnya kalian di praktikum nanti kalian mendapatkannya itu dari misalnya kan bisa dari usus, ya, bisa dari eh, usus besar, bisa dari usus halus, gitu kan. Nah, itu memang bentuk kelenjarnya itu biasanya itu yang membentuk ductus tadi, ya, yang seperti gambar yang saya berikan di teori kemarin, ya. Nah, tapi kalau yang di rongga mulut biasanya bentuknya asini seperti ini, ya. Jadi kita lihat bahwa di sini deskripsinya yaitu proliferasi sel-sel epitel asini kelenjar karena membentuk asini soalnya, ya, dengan inti hiperkromatik dan menunjukkan tanda-tanda keganasan, ya. Tanda-tanda keganasan itu adalah paknya sel-selnya ukuran dan bentuknya sudah tidak sama, intinya hiperkromatik, kemudian intinya besar, ya, bisa memenuhi seluruh sitoplasmanya seperti itu, ya. Nah, asini-asini kelenjar tersebut sebagian masih berbentuk asini dengan infiltrasi sel ganas meluas ke arah lumen ataupun stroma, ya. Nanti kalau kalian lihat mikroskop, kalian bisa menggeser-geser sehingga bisa tahu barangkali masih ada bentukan yang masih agak misalnya kelihatan asininya seperti itu, ya. Karena ini saya memberikan gambar yang ini dari foto, ya. Jadi yang kelihatan adalah hanya satu bentukan ini, ya. Walaupun di sekitarnya ini semua adalah sel ganas, ya. Ini semua adalah sel ganas, ya. Semua ini sel ganas sekelilingnya, ya. Jadi ini sudah sangat diffuse, ya. Jadi kalau eh, kita lihat ini adenoma ini sudah sangat ganas, ya. Ini progresif biasanya, ya, karena dia sudah banyak yang lepas ini sel-selnya, ya. Artinya kalau sudah banyak yang lepas ini bisa metastasis kemana-mana, ya. Oke. Nah, nah, ya, dikatakan pada bagian lain yang sudah tidak tampak lagi bentukan as ini karena sel ganas tersebut telah menyebar secara luas ke semua arah. Ya, nanti kalian bisa lihat kalau di mikroskop bisa menggerakkan, ya, mencari ke beberapa apakah ada masih ada bentukan as ininya atau yang sudah tidak jelas kayak gitu, ya. Nah, stromanya sama jaringan ikat dengan pembuluh darah dan eh, sel radang kronis, ya, mungkin, ya, karena di dalam kanker itu juga bisa menyebabkan keradangan sendiri. Ya, artinya begini, ya, bahwa sel-sel kanker itu sendiri sebenarnya merupakan sel yang bisa menyebabkan keradangan. Ya, jadi oleh karena itu, biasanya stromanya juga selain adanya jaringan ikat pembuluh darah juga adanya sel-sel radang kronis. Ya. Yang berikutnya adalah yang fibrosarkoma. Nah, kalau fibro berarti kita sudah masuk ke sel asalnya yang berasal dari mesenkimal. Ya, tadi kan masih epitel, sekarang yang mesenkimal. Ya. Nah, kalau mesenkimal itu berarti ya jaringan-jaringan berasal dari mesenkimal, ya. Ini yang contoh ini adalah yang berasal dari jaringan ikat, jaringan fibrus, gitu, ya. Walaupun kemarin saya berikan contoh ada yang dari fibrus, ada yang dari apa kemarin lipo, ya, sel lemak, ya. Kemudian ada dari muscle kemarin, ya, dari muscle. Kemudian dari apa namanya saya berikan contoh-contoh itu, ya. Nah, itu artinya bahwa eh, untuk mesenkimal ini, ya, semua kalau berasal dari mesenkimal, ya, maka kita beri nama adalah sarkoma. Nah, karena ini berasal dari jaringan fibrus, maka namanya adalah fibrosarkoma, ya. Nah, secara umum sarkoma ini
adalah sel ganas yang tumbuh diffuse merata, ya, sedangkan tumbuhnya alveolar sel-selnya menggerombol. Ya, bisa bisa alveolar, bisa diffuse, artinya begitu ya. Jadi bisa alveolar, bisa diffuse ya. Hampir semua karena fibroblast itu adalah sel jaringan ikat kan. Jadi dia itu seringkali kalau dalam kondisi normal ya itu biasanya dia itu berbekas-bekas ya. Jadi biasanya jajar-jajar gitu ya. Artinya dia selalu terikat satu dengan yang lain ya. Itu prinsip dari fibroblast ya. Nah, ketika dia mengalami suatu perubahan keganasan ya dia bisa menggerombol ya atau juga bisa juga diffuse ya. Gitu ya. Nah, secara klinis batasnya tidak jelas pembesarannya, ya, tumbuhnya cepat, bila terjadi ulcerasi akan mudah berdarah dan sakit ya, karena memang eh, keganasan itu punya kemampuan untuk membentuk pembuluh darah ya. Jadi kalau semakin dia keganasannya semakin tinggi tingkat tingkat keganasannya pasti akan semakin banyak terbentuknya pembuluh darah dan akan mudah terjadi perdarahan gitu ya. Nah, ada kalian bisa secara melihat secara makroskopisnya ya, secara grossnya itu ya. Kalau fibrosarkom ini kalau misalnya diambil ya, kemudian dilihat makroskopiknya, itu akan nampak seperti daging ikan laut. Jadi kalau kalian pernah makan ikan yang mungkin ikan bandeng gitu ya, nah itu kalau diiris dibuka itu dagingnya itu, nah itu kan dia warnanya putih berserat-serat ya, kira-kira seperti itulah ya. Walaupun tidak sama persis, artinya kalian bisa membayangkan bahwa itu adalah jaringan ikat ya. Namun kalau ini adalah kanker itu biasanya rapuh. Kalau kalau ikan yang masih segar kan bagus ya, tapi ini karena kanker biasanya dia rapuh ya. Nah, secara histopatologi, nah ini fibrosarkom ini eh, kalau kalian lihat ya, sel-sel yang ada di sini, ini selnya juga bentuknya sangat tidak beraturan ya. Artinya satu sel satu dengan sel yang lainnya juga sudah tidak kelihatan ya. Jadi tidak kelihatan struktur asalnya ya. Bahkan kalau ini dinyatakan dari suatu fibrus ya, mestinya kan kalian bisa membayangkan ini adalah fibrus, tapi tidak ada sel-sel spindle seperti sel fibrus tidak ada. Ya, walaupun di sini ada sel yang bentuknya masih bulat lonjong seperti ini ya. Kalian lihat ya. Sel ini kursor saya kok hilang. Ya. Jadi kalau dilihat di lapang pandang ya memang ada sih yang memanjang seperti bulat lonjong seperti ini masih ada ya. Tapi sudah tidak spindle kayak fibroblast gitu ya. Bahkan yang kita lihat di sini justru sel-sel yang sangat besar ya seperti ini ya. Ini ya sel yang sangat besar, intinya juga sangat besar dan hiperkromasi gitu ya. Ini juga seperti itu besar, ini besar, ya. Nah, biasanya pada fibroblast ini bentuk sel-selnya itu, fibrosarkom ini bentuk sel-selnya itu besar-besar, ya, besar-besar, mirip atau menyerupai suatu, kalau orang patolog itu menyebutnya mirip dengan apa raketnya pingpong. Jadi besar, bulat atas gitu, terus kemudian ada ujungnya. Nah, gitu ya. Ada ujungnya, cuman saya nggak nemu di sini ya. Ya, cuman bentuknya aja yang bulat ini ya. Cuman ujungnya nggak kelihatan. Ya, biasanya seperti itu. Ya, ini ya. Nah, oleh karena sel-sel yang ada dan selnya besar-besar seperti ini dan bentuknya tidak beraturan, ya artinya tidak strukturnya juga tidak kelihatan, ya maka seringkali ini disebut sebagai sel bizar, ya sel bizar atau sel besar. Nah, ini ya. Maka parenkimnya adalah proliferasi sel-sel fibroblas dengan bentuk dan ukuran yang bervariasi, disertai tanda-tanda atipik atau keganasan, dan intinya hiperkromasi dan besar. Nah, disebut sebagai sel besar. Ini ya, contohnya ini. Ini sel besar ini ya. Sel besar karena bentuknya ini juga sudah tidak jelas ya fibroblasnya ya. Jadi hanya kelihatan bahwa intinya besar sekali. Nah, ini disebut sel besar. Ya. Ini juga ya,
sel bisa. Kira-kira itu ya. Yang berikutnya adalah limfoma maligna. Ya. Kalau dilihat dari namanya limfoma, ya, berarti ada hubungannya dengan limfe. Ya, ada limfe. Ya. Oleh karena ini masuk ke dalam tumor ganas yang berasal dari mesenkimal, yaitu jaringan limfoid. Ya, jadi tumor ganas mesenkimal yang berasal dari limfoid. Ya. Nah, secara klinis, dengkul ini atau tonjolan atau benjolan ini atau tumor ini ya adalah suatu pembengkakan yang terjadi di daerah Waldering. Ya. Waldering ini adalah jaringan limfoid yang berada di daerah kepala dan leher. Ya, kita tahu bahwa limfoid ini isinya adalah sel-sel limfosit. Itu ya. Nah, di daerah bouldering ya. Jadi kalau kalian di rongga mulut itu mungkin di sekitar mulai submandibula sampai sublingua, submental, submandibula kiri, submandibula kanan, ya sekitar itu ya. Atau di bawah leher itu juga ada lagi bouldering ya. Artinya bahwa di sekitar itu ya, di sekitar-sekitar daerah tempatnya di mana banyak ditemukan kelenjar limfoid. Ya atau di tempat yang lain, misalnya ada di ketiak, di pangkal paha, ya, itu juga terdapat kelenjar limfoid. Nah, seperti konsep keganasan, yaitu tumbuhnya cepat, ya, dan tidak dapat digerakkan dari dasarnya karena dia infiltrasi, ya, seperti itu, ya. Nah, gambaran histopatologinya ada yang disebut dengan limfositik limfoma maligna. Ya, kalau namanya aja limfositik, berarti dia berasal dari limfosit. Ya, kalian mesti tahu limfosit itu bentuknya seperti apa, ukurannya seberapa. Ya, kalian mesti tahu kalau limfosit yang normal kan bulat, dengan inti juga bulat, gitu ya. Nah, tapi di sini limfositnya ini sudah mengalami keganasan, sehingga antara limfosit satu dengan yang lain ini ukuran dan bentuknya sudah mulai tidak sama, ya sudah strukturnya sudah mulai tidak sama, ya kalau kalian lihat ini ya, dan intinya hiperkromasi sangat gelap dan intinya juga besar menutupi seluruh sitoplasmanya, gitu ya. Nah, kalau kalian lihat ini kan ini nggak sama kan, yang satu dengan yang lain ada yang seperti ini, besarnya segini, ada yang seperti ini, ada yang besarnya seperti ini, ya. Nah, juga di sini diketemukan satu sel yang di mana sel ini kelihatan nampak ini. Coba kalian bisa lihat kursor saya ya? Bisa ya? Bisa. Bisa, Bisa. Prof. Hmm. Ini ya, saya bunderi ini ya, saya bunderi. Jadi ini adalah satu sel yang besar di mana kelihatan bahwa intinya itu seolah-olah dua ini ya, karena nah ini yang disebut dengan sel Datia Ritz-Steinberg. Jadi kalian sudah pernah belajar sel Datia ya. Sel Datia itu ada yang sel Datia jenis benda asing, sel Datia Langhans, sel Datia Ritz-Steinberg. Yang Ritz-Steinberg ini itu bentuknya itu intinya dua, ini ya kayak kacamata atau kayak mata burung hantu ya, biasanya orang-orang patolog menyebutnya seperti itu. Jadi ini kelihatan gini ya, kelihatan ya. Nah ini cuman eh, nanti saya carikan yang gambarnya yang lebih bagus ya. Jadi di sini ditemukan sel seperti itu, ya. Nah, oleh karena itu deskripsinya proliferasi sel limfosit yang diffuse ya karena dia menyebar seluruh ya seluruhnya itu ya. Kemudian dengan tanda-tanda anaplasi atau ganas, selnya berbentuk bulat dengan inti hiperkromasi sehingga dalam lapangan pandang itu tampak berwarna gelap ya. Seolah-olah ini kan jadi gelap ya karena gitu ya. Artinya itu hampir semuanya nih semuanya sudah limfosit itu sendiri juga bulat, intinya bulat gitu ya. Ditambah ini juga gitu, intinya tambah besar ya. Hiperkromasi kan tambah gelap gitu ya. Sehingga seolah-olah menjadi lapang pandang menjadi kelihatan gelap gitu ya.
Nah, stromanya sama, jaringan ikat dengan beberapa pembuluh darah dan sel radang kronis. Ya. Jenis yang lain adalah limfoblastik limfoma maligna ya. Tapi saya nggak tahu ya besok apakah ada apa tidak preparatnya ya yang limfoblastik limfoma maligna ya. Karena kalau yang limfoblastik ini sel-selnya itu adalah sel limfoblast bukan limfosit gitu ya. Nah, kalau limfoblastik limfoma maligna maka proliferasinya juga proliferasi sel limfoblast ya yang diffuse dengan tanda-tanda anaplasi atau ganas ya. Sel limfoblast ini ya bentuknya ini lebih besar dari limfosit ya karena biasanya kalau limfoblast itu biasanya selnya memang lebih besar ya karena dia sel yang masih belum matang ya jadi sebelum menjadi limfosit itu limfoblast duluan biasanya ya. Kemudian ya lebih besar dan intinya itu juga lebih terang ya sehingga kalau dibandingkan dengan yang limfositik itu biasanya ini lebih lebih terang ya lapangan pandangnya lebih terang ya. Stromanya jaringan ikat dengan beberapa pembuluh darah dan sel radang kronis ya sama. Nah, topik yang selanjutnya adalah melanoma maligna. Kalian sudah tahu ya kemarin melanoma maligna ini saya masukkan ke dalam kategori kanker atau keganasan yang punya tipe tersendiri ya. Jadi dia menjadi bentuk tipe keganasan yang punya ciri khas tersendiri ya. Kenapa seperti itu? Nah, karena melanoma maligna ini bisa kita masukkan ke dalam kelompok karsinom ya. Bisa kita masukkan juga ke dalam kelompok sarkoma. Ya, makanya dia menjadi satu tipe yang khusus. Itu ya, melanoma maligna. Ya, siswa S2 imun, anak imun. Ya, ya. Jadi dia merupakan salah satu keganasan yang punya spesifikasi. Mengapa? Karena dia bisa masuk ke sarkoma, bisa masuk ke karsinoma. Mengapa seperti itu? Ya kemarin sudah saya jelaskan ya. Ya karena melanosit sendiri adalah mesenkimal, tapi berada di epitel sehingga bisa menjadi dua-duanya. Dan juga nanti gambaran histopatologinya juga bisa dua-duanya, gitu ya. Salah satu atau dua-duanya gitu ya. Nah, melanoma maligna ini dikatakan tumor ganas yang punya sifat high grade malignan ya. Biasanya memang sarkoma itu punya sifat yang lebih high grade ya. Karena sarkoma itu kan berasal dari dalam gitu ya. Kalau epitel kan di luar ya. Artinya dia yang mengcover jaringan itu biasanya epitel sehingga lebih kelihatan dari luar. Tapi kalau mesenkimal itu berada dari dalam ya sehingga seringkali tidak diketahui ya. Jadi sih maka sifatnya itu high grade. Kalau diketahui sudah dalam kondisi yang malignansi, nah itu biasanya sudah high grade ya. Juga begitu juga dengan melanoma maligna ini ya, dia sifatnya high grade karena selain dia mewakili dari mesenkimal juga epitel ya, makanya dia sifatnya high grade ya. Nah, sel asalnya adalah melanosit pada kulit biasanya asimptomatisnya, biasanya asimptomatis. Kemarin kan kalian sudah saya kasih beberapa tipe-tipe ya di teori ya. Nah, kalau memang tipenya itu masih di tipe-tipe yang masih di awal, yang masih di tahap-tahap awal, itu memang asimptomatis. Jadi seringkali tidak diketahui. Jadi seringkali orang itu tidak menyadari bahwa ini adalah suatu keganasan. Gitu ya. Padahal dia high grade. Ya, jadi kalau sudah ketahuan dia ganas, nanti tahu-tahu dia menyebar dengan cepat. Kayak gitu ya. Nah, tetapi bisa juga terasa gatal. Ya, artinya bisa juga gatal ya dan agak sakit ya artinya itu sering ada orang yang punya nilai ambang sakitnya tinggi ada yang punya nilai ambang sakitnya rendah nah, seperti itu ya karena bentuknya itu biasanya masih berbentuk seperti papul gitu ya bentuknya papul seperti itu ya cuman warnanya aja di kulit yang mulai berubah kayak gitu ya sehingga orang tidak menyadari hal itu ya dan nah biasanya kalau sudah mulai gatal mulai sakit
apalagi sudah mulai digaruk-garuk, kemudian mulai terjadi kerusakan, breakdown, itu baru menunjukkan tanda-tanda yang berbahaya gitu ya. Dan biasanya orang kalau sudah ke situ baru eh, ya dibawa ke dokter, biasanya seperti itu ya. Nah, perubahan paling penting pada kulit adalah perubahan warna pigmen pada lesi dengan variasi warna ya. Bisa hitam, bisa coklat, bisa merah, bisa biru gelap, bisa abu-abu, bahkan bisa warnanya pucat ya. Jadi warnanya itu tidak selalu mesti hitam gitu, tidak selalu ya, karena tergantung pigmennya juga gitu ya. Bisa juga warnanya pink seperti itu ya. Nah, berupa bercak agak menonjol ya bisa papula begitu ya. Tapi kalau semakin semakin lama semakin membesar, semakin menonjol itu hati-hati ya. Agak menonjol dan lunak ya dengan batas yang tidak teratur ya. Yang dapat terjadi pada mukosa, ya mukosa berarti di dalam rongga mulut bisa, tapi yang paling banyak terjadi di kulit di luar ya. Dan sangat ganas ya. Ganas ya, high grade malignan ya. Nah, ini ya. Nah, kemarin saya memberikan di teori saya jelaskan bahwa dia bisa sarkoma, bisa karsinoma. Nah, kalau dia karsinoma itu biasanya proliferasi sel melanositnya itu alveolar, ya masih berada di dalam gelomboran atau alveolar, ya atau mungkin juga masih berada di sekitar epitel. Tapi kalau dia sudah berada di daerah dermis ya, atau dia sudah diffuse ya, atau menyebar itu biasanya masuk ke dalam golongan sarkoma ya. Bisa juga dua-duanya ya dalam satu pemeriksaan histopatologi bisa juga terjadi di dua-duanya gitu ya. Nah, oleh karena itu ini kalian masih ingat ya dari premalignan kemarin ya awalnya ya. Nah, gambaran histopatologi parenkinnya adalah proliferasi sel melanin yang besar, atipik dengan tanda keganasan, sebagian tersusun alveolar, ya. Jadi sebagian itu alveolar menggerombol, gitu ya. Dan sebagian lagi diffuse. Nah, diffuse ini yang biasanya yang ini ya. Jadi kalau bentukan yang alveolar itu adalah bentukan yang karsinomatik, sedangkan kalau yang diffuse itu adalah bentukan yang sarkomatik. Ya, makanya dia menjadi suatu keganasan yang punya sifat spesifik khusus ya. Nah, bisa dua-duanya ya. Dan sel melanin ini ganas tersebut ada yang hiperkromatik berwarna hitam gelap ya, tetapi pada bagian lain mungkin tampak sel ganas yang tidak hiperkromatik, tidak gelap tapi pucat atau merah seperti itu ya. Nah, nanti kalian bisa melihat di preparat kalau menemukan ya boleh kalian tanyakan ya. Siapa tahu yang kalian dapatkan adalah bentuk yang seperti itu atau mungkin yang memang warnanya semua gelap coklat kayak gitu ya, nanti dilihat ya di preparat. Kalau di preparat kan bisa digerak-gerakkan, kalian bisa melihat kemana-mana ya, tapi kalau foto ini hanya bisa melihat dalam satu pandang gitu aja ya. Nah, stromanya jaringan ikat dengan beberapa pembuluh darah dan sel radang kronis ya. Nah, saya kira itu topiknya dari praktikum untuk praktikum nanti ya. Jadi ada beberapa tadi yang bisa kalian lihat ya. Nah, dari apa yang sudah saya jelaskan tadi, apakah ada yang mau ditanyakan dari praktikum tadi? Ada yang mau ditanyakan? Nasya, Nasya Haura, Nasya, Nasya Haura ada? Nasya, Nasya Haura. Oh nggak ada. Nasya Haura nggak ada ya? Halo Nasya, ikut di awal tok ya. Ya Nasya. Mohon maaf, Prof. Ini Nasya tiba-tiba terpental sedang saya hubungi. Barusan ada, dokter. Prof. Mohon maaf.
Ada yang mau ditanyakan? Karin, Karin Naila, Karin Naila. Mohon izin bertanya, Dokter. Prof. Ya, siapa ya tanya? Yang tanya siapa namanya? Saya Prof. Nadia Bianca Putri. Ya, apa Nadia? Ya, untuk basal sel karsinoma itu kan untuk etiologinya karena sinar UV ya, Prof. Dan bisa terjadi pada orang-orang yang terpapar sinar matahari. Tapi apakah mungkin ada penelitian yang menunjukkan bahwa di daerah-daerah yang mungkin relatif lebih panas, mungkin karena seperti Surabaya, itu memiliki kemungkinan yang lebih besar akan terjadinya basal sel karsinoma ini, Prof. Ya, otomatis ya kalau tadi sinar matahari itu sebenarnya. Mohon maaf, Prof. Sedang ada terkendala tadi jaringan. Iya, iya. Ya udah Nasya, soalnya dari tadi tak panggil kok kamu nggak ada. Ya. Mohon maaf, Prof. Jadi begini, karena tadi sinar matahari dikatakan menjadi pemicu ya sebenarnya. Kalau kita lihat lagi eh, background dari suatu keganasan itu kan adanya perubahan atau mutasi dari kode genetik ya. Konsepnya itu ya, konsepnya harus dipegang adalah itu ya. Jadi adanya perubahan, uh, suatu perubahan kode dari suatu genetik ya. Genetik di dalam tubuh kita, di sel-sel kita ini kan di dalamnya adalah gen ya. Nah, itu mengalami perubahan atau mutasi. Nah, matahari ini sebagai pemicunya, gitu ya. Nah, kalau tadi dikatakan bahwa pemicunya itu adalah paparan sinar matahari, ya di dilihat juga. Jadi paparan sinar matahari itu yang bisa menembus sampai ke tingkat dalam dari sel, sampai ke tingkat inti sel. Nah, itu paparan matahari dengan panjang gelombang berapa? Risetnya sih ada, ya, cuman saya agak lupa, ya. Jadi kalau memang di Surabaya itu punya suatu panjang gelombang dari sinar matahari yang punya kemampuan untuk sampai menembus ke tingkat inti sel, ya ada kemungkinan bisa, ya. Jadi ya bukan cuma di Surabaya saja, dimanapun kalau paparan sinar mataharinya sampai bisa menembus ke dalam inti sel, ya pasti bisa menyebabkan terjadinya suatu keganasan. Iya. Harus minum. Mbak Anis, rupanya udah tapi saya dibanding ada dulu. Mbak Anis kemarin UP kan lebih tahu harusnya. Ya, kira-kira gitu ya, siapa Nadia ya. Jadi dimanapun sudah ya, selama itu adalah paparan sinar mataharinya, panjang gelombangnya itu mampu menembus inti sel, merusak sampai ke tingkat inti sel ya bisa, gitu ya. Dan radiasi ini kemarin juga saya jelaskan ya bahwa salah satu faktor pemicu dari yang mengindus sel tadi ya, somatik sel tadi ya, sampai masuk itu salah satunya adalah radiasi. Dan radiasi itu meskipun dikatakan bahwa pada sel-sel karsinoma itu dominasinya ada sinar matahari, UVA, UVA, UVB ya, karena yang bisa menembus itu UVA, UVB. Tapi juga radiasi yang lain. Gitu ya, makanya radiasi yang lain itu juga sangat berbahaya. Ya, cuma nanti jadinya itu kankernya itu kanker apa, nah itu yang mesti kita harus tahu. Tapi artinya bahwa radiasi itu merupakan salah satu pemicu dari perubahan kode genetik. Kira-kira kayak gitu ya. Nadia ya, Bianca ya. Baik, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Ya. Ya udah, ada lagi yang mau ditanyakan yang lain? Izin bertanya, Prof. Ya, silakan, Zaki. Sebelumnya saya Zaki, Prof, dengan NIM akhir 207.
Izin Ya. bertanya Prof, tadi di salah satu HPA dari squamous cell carcinoma itu ada seperti inner keratinase nggak Prof? Mm. Nah, itu apakah sama dengan diskeratosis yang dimana HPA-nya juga berupa seperti keratin pearl begitu Prof? Ya, di leukoplakia ya. Oke Yang di Prof. leukoplakia yang kalian belajar kemarin ya. Ini ya gambarnya ya. Ya. Ya, memang kalian tahu bahwa leukoplakia itu merupakan lesi premalignan. Gitu ya, lesi premalignan kan dia. Artinya kalau dia premalignan itu punya suatu kecenderungan bahwa dia berubah menjadi suatu keganasan. Nah, keganasan yang terjadi itu biasanya adalah squamous cell carcinoma. Ya. Nah, karena prosesnya itu adalah patogenisanya, perjalanannya itu adalah mirip, ya. Nah, sehingga gambarannya juga hampir sama dengan yang terjadi di leukoplakia, yaitu diskeratosis tadi. Ya, ini juga diskeratosis, ya. Tapi karena ini adalah di suatu keganasan, ini jumlahnya lebih banyak, gitu ya, lebih banyak ya. Dan di sekitarnya, ya, kalau pada leukoplakia di sekitarnya itu sel-selnya bukan sel ganas. Kalau di leukoplakia masih sel epitel, ya, masih sel-sel epitel yang bentuknya masih dalam batasan sel-sel epitel yang masih dalam bentuk sel epitel masih normal. Tapi pada yang squamous cell carcinoma ini sel-selnya adalah sel-sel yang sudah atipik. Ini sel-sel sudah atipik, makanya dia sudah masuk ke dalam uh, keganasan, malignansi. Ya, kalau di leukoplakia itu masih premalignansi. Kenapa dia masuk ke dalam premalignansi? Karena dia sudah bisa ini terjadi diskeratosis tadi. Tuh, hati-hati ya. Makanya kalau diketemukan masih dalam tahap awal, itu yang seperti yang saya katakan kemarin, bahwa kalau eh, apa keganasan itu, karena kan faktor penyebabnya adalah mutasi dari kode genetik, kan begitu ya. Bukan karena adanya misalnya, ya iritasi juga bisa, tapi iritasi prosesnya kemudian menyebabkan perubahan atau mutasi pada kode genetik. Nah, sedangkan kalau masih dalam pre-malignan di awal, itu kode genetik yang mengalami mutasi itu belum banyak. Itu saat. Ya, kalau sudah masuk malignan itu gen-gen yang mengalami mutasi itu sudah banyak. Sehingga terapinya itu sudah semakin sulit karena untuk mengobati kanker itu gen yang harus diperbaiki itu sangat banyak sekali. Makanya kemarin saya katakan bahwa tidak mudah mengatakan sembuh dari suatu kanker. Kanker itu biasanya bukan sembuh tapi dia survive. Gitu ya, kemarin ya sudah saya katakan. Jadi survive. Jadi seseorang yang bisa dinyatakan sembuh dari kanker itu biasanya disebut sebagai survivor. Jadi orang-orang yang bisa survive dari kanker. Karena kode genetiknya sendiri itu belum belum balik ke normal gitu ya. Tapi ya, saya ya. Oke Prof, terima kasih banyak Prof. Ya, Permisi, Prof. Saya izin ingin bertanya. ya silakan Jennifer. Baik, perkenalkan Prof. Saya Jennifer dengan NIM akhir 196. Saya izin bertanya yang bagian makroskopis fibrosarkoma itu tertulis pada irisan warna seperti daging ikan laut atau putih mengkilat yang rapi. Itu mungkin bisa minta tolong ditunjukkan Prof. bagian mana, apakah putih-putih yang seperti celah lubang seperti itu kah? Atau mungkin yang bagaimana Prof? Oke. Ini ya. Nah, jadi gini, ini kan fibro. Ya, fibro itu berarti berasal dari jaringan fibrus, jaringan ikat. Ya, jaringan ikat itu adalah jaringan yang mengikat. Jadi di seluruh tubuh kita ini, ya, sel itu agar bisa dia itu menyatu, ya, bisa menyatu satu sel dengan yang lain, itu diikat oleh yang namanya jaringan ikat. Jadi jaringan ikat itu ada di mana-mana. Nah, jaringan ikat itu, kan, ada di kurang. Ini, jadi kurang-kurang.
jaringan ikat itu bentuknya kan spindle ya, bulat, lonjong, ujungnya runcing, dan itu berberkas-berkas. Biasanya dia bukan cuma satu, tapi wes banyak karena seluruh tubuh kita itu diikat oleh jaringan ikat. Nah, saya akan memberikan gambaran yang disebut jaringan ikat itu mirip gitu ya. Karena kalau kalian tidak diberikan ilustrasi nanti takut bingung gitu ya. Jadi mirip kalau kalian misalnya pernah makan ikan, toh? Makan ikan apa aja, wes sudah ikan kakap lah, ikan kakap gitu aja mungkin yang paling sering ya dimakan ya. Kalian kan lihat itu ya berserat-serat gitu ya, putih kayak gitu ya. Nah itu seperti itu. Karena dia juga asalnya jaringan ikan. Karena ikan itu kan juga jaringannya jaringan ikan juga itu. Ikan itu jaringan ikan juga. Jadi mirip seperti itu. Kira-kira itu ya Jennifer ya. Baik, terima kasih, Prof. Baik, sudah yang lain? Mohon izin, Prof. Saya Amalia. baik, Prof. Saya izin bertanya. Mengenai yang tadi, Prof, tentang limfoma maligna, itu kan dijelaskan ada yang limfosit sama limfoblastik. Nah, itu saya kurang paham, Prof, yang mengalami dari limfosit sama limfoblas itu yang mengalami keganasan bisa di salah satunya atau itu merupakan urutan keganasan dari limfoma maligna atau bagaimana ya, Prof? Ya, gini. Jadi di kelenjar limfe itu kan isinya adalah limfosit ya. Limfosit ya, sel-sel limfosit ya, sel-sel limfosit. Nah, kalau yang limfositik itu adalah keganasan yang sel-sel yang tumbuh di situ adalah sel limfosit. Itu dari kelenjar limfe. Nah, mungkin akan menemukan bentuk yang lain atau tipe yang lain, yaitu sel-sel yang mengalami keganasan itu adalah limfoblas. Itu. Jadi bukan bukan dalam satu tempat, tapi ada kemungkinan juga bisa gitu ya. Ada kemungkinan dalam satu kanker itu bisa limfositik ada limfoblasnya. Mengapa demikian? Karena kanker itu kan pertumbuhan yang terus menerus, yang cepat sekali dan terus menerus. Nah, karena pertumbuhan yang tidak bisa dikontrol, akhirnya sel-sel yang tumbuh itu baik itu adalah sel yang sudah matur, limfosit, maupun sel yang masih muda, limfoblas. Seperti itu. Nah, jadi bisa limfositik saja atau limfoblas saja atau mungkin di dalam satu lesi itu bisa diketemukan dua-duanya. Bisa seperti itu. Mungkin ya, kemungkinan jadi. Saya saya tidak menemukan ya. Kalau nanti menemukan kasus suatu saat seperti itu ya bisa karena ini hanya berdasarkan analog suatu konsep keganasan. Keganasan itu seperti itu. Ya, karena pertumbuhan yang terus menerus yang tidak bisa dikontrol. Akhirnya bahkan dia akan tumbuh terus sampai yang sel-sel yang masih glas, yang masih muda itu pun dikeluarkan. Itu seperti itu, ya. Baik, terima kasih banyak, Prof. Iya, Amalia ya. Baik, masih ada? Izin, Prof. Saya izin bertanya. Nabila. Prof, kalau misalkan orang awam itu biasanya kan kalau kanker itu ada stadium gitu, Prof. Apakah broader grade itu secara tidak langsung berpengaruh terhadap penentuan stadium atau bisa menjadi acuan dokter dalam menentukan stadium atau memprediksi stadium selanjutnya seperti itu, Prof? Apakah bisa? Iya, iya memang bisa. Ya justru itu, justru dari brother itu bisa menentukan stadiumnya. Biasanya itu untuk stadium memang kita menentukannya lewat brother. Jadi kalau misalnya jumlahnya sel kankernya itu adalah masih 25, itu masih kita masukkan ke dalam brothernya grade 1. Kalau misalnya sudah diketemukan lebih dari 25 sampai 50, kita masukkan dalam brother 2. Kalau 50 sampai 75 brother 3, kalau 75 sampai 100 itu brother 4. Itu memang tingkatan stadium. Semakin tinggi stadiumnya pasti semakin berbahaya. Itu. Memang itu untuk menentukan. Ya, Nabila ya. Tapi secara histologi
Kemudian 40 itu membagi dua aja, dua besar aja gitu ya, yaitu yang well ya dan yang un gitu ya. Jadi yang masih differentiated-nya baik sama yang differentiated-nya sudah nggak baik seperti itu. Nah, yang baik itu kita kategorikan dalam grade-nya 1 dan 2, sedangkan yang diferensiasinya tidak baik itu kita masukkan dalam broader grade 2 dan 4. Nah, gitu. Makanya orang itu kalau didiagnosis kanker misalnya sudah melampaui grade 2, misalnya masuk grade 3, itu biasanya sudah agak berbahaya gitu ya. Jadi di atas grade 2 itu pasti progresifnya semakin cepat ya. Karena sudah lebih dari 50% itu. Biasanya pada kasus-kasus yang grade 3 itu penanganannya harus lebih intensif gitu. Kira-kira gitu ya Nabila ya. Baik, Prof. Terima kasih banyak. Hmm. Ya, ada lagi? Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, saya kira cukup ya. Ya, sudah ya. Ini kalau sudah, tadi kalian sudah presensi ya berarti ya. Presensinya sudah ya. Nanti tinggal ini ya, apa? Saya masukkan di cyber ya. Ya, baik. Saya kira. Mohon maaf dokter, Oh, ya, silakan bicara. terlambat. Oh, kamu sudah bilang sama Dokter Asari? Sudah, Prof. Oh, ya. Berapa menit tadi terlambatnya? 45 menit, Prof. Hah? Bisa. Kenapa kamu terlambat, Rijal? Mohon maaf, Prof. Tadi kurang enak badan, terus saya tidur sebentar. Itu sebenarnya bukan alasan. Harusnya kalau kamu memang kurang enak badan, kamu bisa ngomong sama ketuamu. Oke, nggak apa-apa, kita lanjutin di chat aja. Kamu chat saya, nanti akan saya bahas lebih lanjut soal itu. Oh, baik dok, Aspot. Ya wes, nanti sama Dokter Asari ya. Baik, Baik, cukup sekian. Dokter Asari, mau ada yang ditambahkan? Enggak, Prof. Monggo, sudah, Prof. Kalau sudah cukup, saya kira cukup sekian. Terima kasih. Semoga nanti pada waktu praktikum kalian lebih bisa mengekspresikan ilmumu ya. Jadi kalau ada apa-apa, silakan ditanyakan pada tutor ya. Ya, terima kasih. Selamat siang. Sampai jumpa. Terima kasih Terima kasih banyak. Terima kasih banyak.